Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing saya, Ibu Aziza Fajar Islam, SPSI, MSI. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Prastuti dengan NIM 2208015098. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian sementara saya dengan berjudul Hubungan Emotionally Immature Mother terhadap Domain Other Directedness pada dewasa awal. Adapun daftar isi sebagai berikut. Baik, eh, kita lanjut ke latar belakang. Pada dewasa awal, rentan usia 18-35 tahun merupakan fase penting dalam perkembangan individu yang ditandai dengan kebutuhan untuk membangun kemandirian emosional serta hubungan interpersonal yang sehat. Namun, masih banyak individu yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, menetapkan batasan diri, dan menjalin relasi yang seimbang. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah pengalaman pengasuhan di masa kecil, khususnya dari ibu sebagai pengasuh utama. Ibu yang memiliki kematangan emosional rendah atau emotionally immature mother cenderung kurang mampu memberikan empati dan validasi emosi kepada anak. Hal ini dapat memicu terbentuknya early maladaptive schema atau AMS, terutama pada domain other directedness, di mana individu cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Fenomena ini sering muncul dalam bentuk perilaku people pleasing dan kesulitan menetapkan batasan interpersonal pada masa dewasa awal. Adapun rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara emotionally immature mother dengan domain other directedness pada individu dewasa awal 18-35 tahun? Tujuan dari eh, penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara emotionally immature mother dengan domain other directedness pada individu dewasa awal usia 18-35 tahun. Adapun landasan Adapun landasan teori dalam EIP atau Emotionally Immature Parent. Jadi dalam Emotionally Immature Parent ini ada istilah yang namanya adalah Emotionally Immature Mother. Kenapa mother dan parent itu termasuk father dan mother, tapi saya mengambil konteks pada mother ataupun ibu saja. Dan banyak belum digunakan secara eksplisit dalam literatur ilmiah. Konsep ini dapat dipahami melalui pendekatan teoritis dalam psikologi perkembangan, khususnya attachment teori dan teori regulasi emosi. Dalam kerangka attachment teori, kualitas interaksi antara anak dan ibu sebagai pengasuh utama menjadi dasar dalam pembentukan rasa aman dan pola relasi interpersonal di masa depan. Ibu yang tidak mampu memberikan respon yang sensitif, konsisten, dan empatik, terdapat kebutuhan emosional anak berpotensi membentuk pola keterikatan yang tidak aman atau insecure attachment, yang kemudian memengaruhi cara individu menjalin hubungan di masa dewasa, menurut King et al. Pada 2022. Selain itu, perspektif regulasi emosi, ketidakmampuan ibu dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara adaptif dapat menghambat perkembangan kemampuan regulasi emosi anak karena anak tidak memperoleh model yang memadai dalam memahami dan mengolah pengalaman emosional. Dikutip dari Mosenezadeh et al. Pada 2020. Landasan teori AMS atau Early Maladaptive Schema merupakan pola kognitif dan emosional yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dasar. Salah satu domain dalam IMS adalah
other-directedness, yaitu kecenderungan individu yang lebih memprioritaskan kebutuhan dan harapan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Domain ini mencakup beberapa bentuk seperti subjugation, penundukan diri, self-sacrifice, pengorbanan diri, dan approval seeking, mencari persetujuan. Individu dengan kecenderungan ini biasanya mengalami kesulitan dalam menetapkan batasan, memiliki kebutuhan tinggi yang akan penerimaan sosial, serta rentan terhadap stres dan rendahnya harga diri. Adapun metode penelitian yang saya ambil berupa sampel dengan berjumlah partisipan 121 partisipan dengan rentan usia 18 sampai 35 tahun pada dewasa awal. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket dalam bentuk G-form dengan menyajikan pertanyaan dalam bentuk skala Likert kepada responden dan jumlah skala Likert ini 1 sampai 5 dan eh, tidak menggunakan skala yang netral. Teknik teknik analisa data menggunakan analisis korelasi dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel emotionally immature mother dan domain other directedness. Adapun penelitiannya menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan emotionally immature mother diukur dengan skala adaptasi dari Al-Aida A dan Islam AF pada 2024 yang dinamakan Emotionally Parent Immature Questionnaire atau APIQ. Dan sementara itu, variabel domain other directedness diukur menggunakan Young Schema Questionnaire YSQ pada 2003 yang digunakan untuk mengidentifikasi pola skema maladaptif yang dimiliki individu. Adapun hasil penelitian dari uji validitas, terdapat alat ukurnya APIQ yang berupa Emotionally Immature Mother dengan jumlah item 36 dan tidak ada eh, item yang tidak terpakai dan YSK pada other directedness berjumlah 9 dengan jumlah total 54 yang utama adalah yang saya ambil adalah other directedness berjumlah 9 dan tidak ada eh, item yang tidak terpakai atau tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada instrumen Emotionally Parent Immature Questionnaire atau APIQ ini menyatakan valid dengan jumlah 36 dan tidak terdapat item yang tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada instrumen yang skema questionnaire pada dimensi other directedness ini menyatakan valid dengan jumlah 9 item dan tidak terdapat item yang tidak valid. Uji reliabilitasnya ada APIQ dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dikarenakan responden berjumlah lebih dari 100. APIQ tersebut dengan statistiknya adalah 0,069 dengan nilai signifikannya 0,604. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai statistik sebesar 0,069 dengan nilai signifikan 0,604. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai eh, nilai signifikannya lebih dari 0,05 dan AMS-nya menggunakan Kolmogorov-Smirnov juga dengan nilai statistik sebesar 0,065 dengan nilai signifikan 0,685. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikannya lebih dari 0,05.
Eh, Hasil uji hipotesisnya menunjukkan bahwa hasil uji korelasi menggunakan Pearson menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel Emotionally Immature Mother atau AIP dan domain Other Directedness pada AMS dengan nilai rata-rata 0,48 dengan signifikan 0 kurang dari 0,001 pada 121 responden. Nilai korelasi ini termasuk dalam kategori sedang, yang berarti semakin tinggi tingkat emotionally immature mother atau ketidakmatangan emosional eh, pada ibu, maka semakin tinggi pula kecenderungan other directedness atau kebutuhan untuk memenuhi memenuhi eh, mengorbankan diri memenuhi orang lain demi orang lain. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel dapat diterima. Dan kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara emotionally immature mother dan domain other directedness pada individu dewasa awal. Pola pengasuhan yang tidak matang secara emosional berkontribusi terhadap terbentuknya kecenderungan untuk menguntungkan orang lain, yang dapat berdampak pada kesulitan dalam menetapkan batasan diri dan menjaga keseimbangan dalam hubungan interpersonal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan peran kualitas pengasuhan dalam perkembangan psikologis individu, serta mendorong intervensi berbasis skema terapi membantu dewasa awal membangun relasi yang lebih sehat dan seimbang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.